Halo semuanya, perkenalkan saya Maira Anggraini, mahasiswa dari Pendidikan Teknik Informatika. Nah, video ini dibuat sebagai tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer yang diberikan oleh Bapak Saiful Bahri MKom. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan yang saya buat menggunakan Cisco Packet Tracer, mulai dari perangkat yang digunakan hingga cara konfigurasinya. Yuk, simak video ini sampai selesai. Nah, langkah awal yang kita lakukan adalah masuk ke dalam aplikasinya, yaitu Cisco Packet Tracer. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita besarkan. Kemudian di sini topologi pertama yang akan saya buat yaitu topologi start, di mana kita membutuhkan 5 PC, 1 switch, dan 1 server. Nah, topologi start ini menggunakan perangkat pusat seperti switch sebagai titik utama penghubung antara komputer atau perangkat lainnya dalam jaringan. Dan keunggulannya mudah dalam manajemen jaringan dan penambahan perangkat, serta jika satu perangkat mengalami kerusakan, jaringan tetap berjalan karena tidak mempengaruhi perangkat lain. Jika sudah seperti ini, kita tinggal memberikan kabelnya saja, yaitu kabel strike. Nah, kabel strike ini adalah jenis kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis dalam suatu jaringan, yang memiliki fungsi sebagai menghubungkan komputer ke switch atau hub, menghubungkan router ke switch, atau menghubungkan komputer ke modem. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi IP DHCP. Pertama kita masuk ke config, kemudian DHCP, dan full name-nya ini kita ganti jadi server DHCP. Kemudian IP address-nya ini kita ganti, kita menggunakan IP kelas C. Start IP-nya kita di sini buat 192.168.1.2. Untuk subnet mask-nya 255.255.255 karena kita menggunakan IP address kelas C. Kemudian kita langsung klik add. Nah, di sini server DHCP yang tadi kita buat sudah berhasil. Kemudian kita tinggal men-setting IP di fast Ethernet. Seperti IP yang tadi, di sini saya juga menggunakan IP kelas C dengan 192.168 dan 1.1. Kemudian kita closekan. Nah, jika sudah seperti ini, kita sambungkan lagi dari switch ke masing-masing PC. Nah, setelah semuanya sudah terhubung, kemudian kita klik PC, kita masuk ke menu desktop, kemudian DHCP, dan DHCP request successful, yang berarti DHCP-nya itu sudah sukses masuk IP secara otomatis. Kemudian kita lihat masing-masing PC apakah IP address-nya sudah masuk otomatis oleh DHCP atau belum. Kemudian setelah semuanya sudah terhubung, saya mencoba mengirimkan pesan dari PC 0 kepada PC 4. Dan seperti yang di sini sudah successful ya, berarti di PC 0 dengan PC 4 itu sudah saling terhubung sehingga bisa saling mengirimkan data. Kemudian di topologi kedua ini saya akan membuat topologi bus yang menggunakan 6 PC, 3 switch, dan 1 server. Jadi topologi bus ini adalah jenis jaringan di mana semua perangkat terhubung ke satu kabel yang berfungsi sebagai jalur komunikasi utama. Data dikirim dalam satu arah di sepanjang kabel ini, dan setiap perangkat dalam jaringan dapat menerima data tersebut, yang memiliki keunggulan tidak memerlukan perangkat tambahan, cocok untuk jaringan kecil, dan mudah diperluas. Nah, topologi bus inilah yang sering digunakan oleh laboratorium sekolah, kantor kecil, atau rumah karena instalasinya itu lebih mudah dan murah. Setelah kita hubungkan server dengan switch menggunakan kabel strike, kemudian switch ke switch kita menggunakan kabel cross. Kabel cross digunakan untuk menghubungkan dua perangkat dengan jenis yang sama secara langsung tanpa perantara seperti switch atau hub. Nah, jadi itulah alasan mengapa jika perangkatnya sama seperti switch ke switch itu harus menggunakan kabel cross.
Nah, setelah semuanya sudah terhubung menggunakan kabel, kemudian kita kembali men-setting DHCP melalui server. Nah, di sini sama seperti tadi, servernya kita ganti menjadi server DHCP. Dan kemudian start IP address-nya kita buat 192.168.22. Kemudian subnet masknya kita isi 255.255.255.0 dan kemudian kita add dan kita lihat di bawah sini apakah sudah berhasil terbuat atau belum. Setelah sudah terbuat, kita langsung masuk ke bus Ethernet untuk men-setting IP dari server ini. Setelah sudah diberikan IP, kemudian sama seperti topologi sebelumnya, kita mengecek satu persatu PC apakah DHCP-nya ini sudah terhubung, apakah IP-nya ini sudah masuk secara otomatis atau belum. Dan jika sudah semua, kemudian kita mengirimkan pesan antara PC 5 ke PC 10, dan di sini sudah sukses, yang menandakan bahwa antara PC 5 dan PC 10 ini sudah bisa saling mengirimkan data atau bisa saling berkomunikasi. Kemudian topologi yang ketiga, di sini kita membuat topologi ring. Kita menggunakan 6 switch dan 6 PC. Nah, jadi topologi ring ini merupakan topologi yang berbentuk seperti cincin, yang merupakan jenis jaringan di mana setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya membentuk lingkaran tertutup. Data dikirim dalam satu arah atau unidireksional atau dua arah melewati setiap perangkat hingga mencapai tujuan. Dan keunggulan dari topologi ring ini, performanya lebih stabil, memudahkan manajemen data, dan cocok untuk jaringan dengan lalu lintas yang tinggi. Namun, kelemahan topologi ring ini, jika satu perangkat atau kabel rusak, maka seluruh jaringan bisa terputus. Setelah setiap PC dan switch itu sudah terhubung menggunakan kabel strike, kemudian kita menghubungkan antara switch. Jika switch itu menggunakan kabel cross. Tidak seperti dua topologi sebelumnya, di topologi ring ini kita tidak menggunakan server. Jadi kita memberikan IP itu secara statis atau secara manual. Di sini kita tinggal mengunjungi desktop, kemudian static, dan kita tinggal mengetikkan IP-nya. Kita di sini menggunakan IP kelas C dengan IP 192.168.31 dan ke semua PC itu 192.168.3. Jika sudah semuanya diberikan IP, kemudian kita seperti topologi sebelumnya, kita mengirimkan pesan. Dan di sini saya mengirimkan pesan kepada PC 14 dengan PC 12, dan di sini sudah successful, berarti sudah bisa saling terhubung dan terkomunikasi. Di topologi yang keempat ini kita akan membuat topologi tree yang menggunakan satu server, 2 switch, dan 4 PC. Topologi tree ini adalah salah satu jenis topologi jaringan yang berbentuk seperti struktur pohon, di mana satu node pusat biasanya disebut dengan root, bercabang ke beberapa node lain yang kemudian bisa bercabang lagi ke node-node lainnya. Dan kelebihan dari topologi tree ini, skalabilitasnya itu tinggi, yang berarti itu bisa menambah perangkat dengan mudah, kemudian memanajemen data yang baik. Jadi struktur hierarki mempermudah pengelolaan jaringan dan cocok untuk jaringan skala besar, atau biasa banyak digunakan dalam sistem jaringan perusahaan dan kampus. Dan kekurangan topologi tree ini biayanya mahal karena membutuhkan lebih banyak kabel dan perangkat jaringan yang instalasi dan pengelolaannya itu lebih rumit dibandingkan topologi lain. Juga ketergantungan pada node pusat. Jadi jika terjadi kegagalan di pusat, maka seluruh jaringan itu bisa terdampak.
Karena cara konfigurasi IP-nya sama seperti topologi sebelumnya yang menggunakan server, jadi di sini saya langsung potong videonya dan di sini saya mengirimkan pesan kepada PC 17 dan PC 20 dan nampak di sini kalau sudah sukses ya. Kemudian lanjut di sini saya buat topologi yang kelima, yaitu topologi peer-to-peer, di mana hanya menggunakan dua PC saja dan satu kabel cross. Jadi topologi peer-to-peer ini hanya menggunakan dua PC saja dan tidak menggunakan perangkat lain seperti switch atau hub atau router dan perangkat lainnya. Dan biasanya topologi peer-to-peer ini digunakan untuk berbagi file antar laptop dan PC atau PC ke PC. Selanjutnya saya akan membuat sebuah topologi menggunakan router, satu switch, dan 4 PC. Nah, jadi buat yang masih bingung kenapa sih kok kabelnya merah, karena di config bus Ethernet ini belum di on kan, jadi dia merah. Ketika sudah di on kan, nah lampunya sudah hijau. Kemudian kita tinggal memberikan IP-nya secara manual ke router dan ke setiap PC-nya. Nah, jika sudah seperti ini, saya menambahkan access point yang dihubungkan langsung ke switch menggunakan kabel strike. Dan di sini saya juga menambahkan sebuah laptop. Kemudian tinggal kita klik laptopnya, kita scroll ke bawah dan di sini ada lampunya, itu lampu kita matiin lalu kita ubah. Kemudian lampunya dihidupkan lagi dan ya, antara access point dengan laptopnya itu sudah terhubung. Dan di sini saya juga membuat topologi berikutnya, topologi ke-6 dengan menggunakan server dan juga switch, access point dan juga kliennya. Yang membedakan dari topologi sebelumnya, di sini saya menggunakan server dan pada access point-nya saya juga memberikan password agar klien laptop bisa terhubung dengan access point dengan menggunakan password. Nah, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.